Pemberian makanan tambahan atau yang biasa disebut dengan PMT. Apa itu PMT? Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi. Pemberian makanan tambahan atau PMT merupakan kegiatan pemberian makanan kepada balita dan dalam bentuk makanan yang aman dan bermutu serta memenuhi nilai gizi yang sesuai. Tujuan PMT. Tujuan PMT yang pertama yaitu meningkatkan status gizi sesuai dengan umur anak. Yang kedua, mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang ketiga, menghindari terjadinya kekurangan gizi, mencegah malnutrisi, defisiensi mikronutrien seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan asam folat. Jenis-jenis PMT. Yang pertama, PMT pemulihan. PMT pemulihan sebagai sarana pemulihan dengan memberikan makanan padat gizi kepada kelompok rawan gizi seperti gizi buruk, gizi kurang, atau balita di bawah garis merah sebagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan status gizi. PMT pemulihan diberikan setiap hari, namun bukan sebagai makanan pengganti. PMT pemulihan ini diberikan selama 90 hari berturut-turut. Jenis PMT yang kedua yaitu PMT penyuluhan, sebagai sarana penyuluhan mengenai makanan yang baik dan untuk meningkatkan keadaan gizi anak balita. Kemudian, menumbuhkan kesadaran masyarakat ke arah perbaikan cara pemberian makanan anak balita. PMT penyuluhan biasanya diberikan untuk balita 1 kali per bulan saat kegiatan penimbangan pada hari posyandu. Syarat-syarat pemberian makanan tambahan menurut Kemenkes RI tahun 2011. Yang pertama, makanan tambahan diutamakan berbasis bahan makanan atau makanan lokal. Yang kedua, makanan tambahan diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran dengan kandungan energi sebesar 300-400 kilokalori per hari. Protein sebesar 10-15 gram per hari. Setiap tahapan usia memiliki anjuran kecukupan gizi yang berbeda. Perkiraan kandungan gizi dalam PMT berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Kelompok usia 6-11 bulan, energi sebesar 650 kilokalori. Usia 1-3 tahun, energi sebesar 1000 kilokalori. Usia 4-6 tahun, energi sebesar 1550 kilokalori. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan merupakan tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dari makanan keluarga. Yang keempat, makanan tambahan balita diutamakan berupa sumber hewani maupun nabati. Sumber hewani bisa berasal dari telur, ayam, ikan, dan daging. Sedangkan sumber nabati bisa berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe, serta sumber vitamin mineral dari sayur dan buah di daerah setempat. Yang kelima, makanan tambahan diberikan berkala biasanya selama 90 hari berturut-turut. Yang keenam, makanan tambahan berbasis bahan makanan atau makanan lokal terdapat 2 jenis berupa MPASI untuk usia 6-23 bulan dan makanan tambahan untuk anak usia 24-59 bulan berupa makanan keluarga. Yang ketujuh, pemberian makanan tambahan untuk balita berbasis makanan lokal dapat diberikan berupa kudapan lainnya. Yang kedelapan, bentuk makanan tambahan diberikan sesuai dengan pola makanan. Tabel pola makanan bayi dan anak balita.
Untuk usia 0-6 bulan hanya diberikan ASI atau yang biasa disebut dengan ASI eksklusif. Untuk usia 6-8 bulan mulai diperkenalkan makanan dengan bentuk lumat. Untuk usia 9-11 bulan mulai diberikan makanan lembik untuk peningkatan teksturnya. Untuk usia 12-59 bulan diberikan makanan biasa atau yang biasa disebut dengan makanan keluarga pada umumnya. Seperti contoh PMT pabrikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk PMT biskuit dengan berat per bungkus 40 gram dan satu bungkus berisi 4 keping biskuit. Satu bungkus ini mengandung energi sebesar 160 kilokalori, protein 3,2-4,8 gram, lemak 4-7,2 gram, karbohidrat 26 gram, dan mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, dan vitamin E, serta mengandung mineral zat besi, kalsium, selenium, zinc, natrium, iodium, dan fosfor. Kemudian, anjuran mengkonsumsi PMT biskuit ini berdasarkan usia. Yang pertama, 6-11 bulan, 8 keping per hari. 12-59 bulan 12 keping per hari. Untuk usia 6-24 bulan dikonsumsi bersama dengan MPASI. Komposisi PMT dengan bahan pangan lokal ini tergantung dari variasi atau jenis bahan makanan yang digunakan. Bahan pangan lokal untuk komposisi pembuatan PMT yaitu yang pertama, karbohidrat, contohnya beras atau nasi, ubi, jagung, singkong, dan kentang. Kemudian protein hewani, misalnya telur ayam, telur puyuh, daging ayam, daging sapi, ikan, dan hati ayam. Untuk protein nabati, misalnya tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Dan untuk sayur dan buah, contohnya wortel, bayam, labu siam, labu kuning, pisang, jeruk, dan pepaya. Peran kader dalam hal ini yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan program kesehatan di masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan kader dalam pembuatan PMT, terutama PMT dengan berbasis bahan pangan lokal. Sekian pemaparan materi terkait PMT berbasis bahan pangan lokal, semoga dapat bermanfaat. Berikut terdapat contoh video pembuatan PMT dengan bahan pangan lokal ubi. Selamat menyaksikan. Terima kasih.